Di backstage ada yang ngomongin mau bangun gedung 36 lantai, Pak. Obrolan di neighborhood gue nih, uang sekolah bayar pakai apa? Lu ngerti gak gapnya? Gue gak perlu jadi investor jago. Gue cuma perlu jadi teman kecilnya Andri Hakim, gue beli Ferrari. Bener gak? Betul. Tanya Andri Hakim, dia kan cerita. Betul. Temennya beli Ferrari kan. Gue gak perlu ngerti saham itu apa. Gue cuma perlu lihat Andri, tiap hari main sama gue, gue masuk, gue kaya. Kalau menengah ke bawah, lu punya duit nih, duit lu gak dimakan keluarga lu ya udah bagus. Oke, ini podcast kedua gua bareng sama Bro Theo. Thank you nih Theo. Siap. Datang sekali lagi. Kalau misalnya kalian belum nonton yang pertama, nanti gue bakalan taruh di deskripsi. Tapi menurut gue story-nya Theo ini super inspirational lah. Menurut gue ya. Susah. Gue lihat Theo ini keren banget gitu kayak ceritanya, dan ya kan yang setahu gue your parent kan single parent gitu kan. Terus bahkan dulu waktu pacaran waktu SMA pernah diputusin gara-gara yang sono lebih kaya. Iya, kebanting lah memang. Iya, dan ya lu kan backgroundnya juga apa namanya, gue rasa mewakili mayoritas orang lah gitu. Menengah ke bawah, betul. Kan gue ada yang baik bro, kata-katanya mewakili mayoritas orang. 90 apa 95%? Enggak bro, kayak 99,9%. Iya. Makanya kali ini gue pengen minta advice dari lu nih. Soalnya kan banyak orang itu yang dari background yang sama, tapi mereka nggak bisa keluar lah. Gimana caranya mereka tuh bisa keluar dari kemiskinan lah, kalau misalnya boleh dibilang gitu ya. Dan juga bahkan bisa mencapai 1 miliar pertama gitu. Nah, cari narsum kayak gue susah kan? Susah bro. Banyak loh. Iya, tapi kan banyak orang yang kayak gitu, tapi mungkin mereka tuh juga dari segi communication skill mungkin kan mereka kurang terbuka atau apa gitu kan. Tapi sebelum kesana deh bro, lu saat ini lagi sibuk sama apa aja nih? Kemarin gue soalnya lihat dia punya story, lagi baru ada business deal dari story ini. Soalnya coba tolong cerita begitu. Iya, mungkin kuartal ini dulu aja lah ya. Kuartal ini simpel lah. Ada 3 doang. Kalau yang berhubungan sama cuan, gue lagi collab sama Alicia Eva. Bikin IP buat High Value Woman namanya Her Era. Nanti ada pameran pertama di Peak Avenue 6-9 Maret. Nanti datang lo ya, deket nih. Siap. Ya. Yang kedua sama yang ketiga ini Project Impact sih, Le. Jadi tahun ini tema gue lebih ke full impact. Yang kedua gue lagi bikin komunitas spiritual. Launchingnya ntar malam nih. Komsel ya. Yang ketiga gue lagi launching buku sebetulnya. Oh, launching buku. Lagi masa sama Gramedia? Sama Gramedia. Gue selipin ya? Oh boleh. Ini nih. Wih. Judulnya aja udah From Zero to Survive. Gue banget kan. From Zero to... Tapi lu sih bukan survive lah. Lu sekarang udah from zero to kaya lah sekarang. Strike. Udah kaya sekarang bro. Aduh aminin kita aja lah. Iya. Oke. Keren lah. Tapi kalau misalnya kita mulai ya bro ya. Kan definisi miskin semua orang itu beda-beda. Sama lah kalau misalnya definisi privilege di mata semua orang tuh beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya dari lu nih, apa menurut lu definisi yang gak privilege? Oke. Mungkin gini ya, kalau kita ngomongin kaya, itu semakin ketemu banyak orang ya zaman sekarang. Gue makin yakin sky is the limit. Justru kaya tuh gak ada batasannya, karena gila deh range harta orang tuh bener-bener bisa membagongkan. Ya nyantai tiba-tiba cerita bisa... Kok bisa sekaya itu? Gila ya. Apa dia generasi vampir ya? Udah 27 generasi diturunin itu harta gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin kemiskinan sebenarnya bottom line-nya ada. Kemiskinan absolut yang kita ngomongin ya kayak orang. Mungkin orang susah di sini, homeless. Orang di Afrika segala macam yang susah sampai gak bisa makan. Tapi kan kita gak mau ngomongin level itu dan level bottom ya. Jadi kalau gue boleh mewakili nih ya. Mungkin yang menengah ke bawah ya. Gue bisa ngomong kita tuh udah mulai merasa ada pressure ekonomi. Ketika ada disfungsional hak dan kewajiban yang terjadi. Apa itu maksudnya? Nah, disfungsional hak dan kewajiban yang terjadi, contoh misal, kita punya anak, ya. Anak itu sebenarnya hak dan kewajibannya apa sih? Haknya adalah misalnya mungkin menerima fasilitas pendidikan gitu ya. Kewajibannya apa? Menjalani pendidikan dengan sebaik-baiknya misalnya gitu ya. Tapi ketika kondisi orang di bawah kata cukup, itu tuh bisa disfungsional. Begitu banyak orang yang di masa dia harusnya sekolah, dia harus mikirin cara bayar uang sekolah. Di harusnya dia masa-masa, ya especially gue lah ya, misalnya gue gak ambil orang lain, contoh ini gue aja. Gue tuh kondisi dibilang susah banget sampai absolut, enggak pak. Gue tuh masih ada sekolah gitu ya. Gue masih bisa sekolah, sekolah gue di tempat bagus, penabur. Tapi bisa masuk sekolah itu karena nyokap gue bajainya nyasar. Jadi mau masukin gue ke sekolah ketapang, bajainya turunin di pembangunan penabur. Turun kaget akhirnya ternyata bisa masuk dapat pengurangan uang sekolah sampai hampir 70-80% pengurangannya. Oh, pengurangan. Asal nilai ujian gue waktu itu hit 9 dan 85. Nah itu hit tuh. Misalnya hasilnya sekian dikasih diskon. Iya, abis ujian hit, gue bisa masuk sana. Plus surat keterangan tidak mampu dari gereja. Nah jadi gue tuh masih di level itu. Yang orang tua gue tuh sampai kuliah,
semua uang pangkal kuliah gue tuh pakai tabungan dia. Tabungan dia tuh sekitar 20 sampai 25 juta. Nah mungkin buat teman-teman ada yang 20 juta mah gede. Enggak ya, serius jujur. Kayaknya gak ada yang mikir 20 juta gede sih. Iya, apalagi kalau ibaratnya buat orang tua yang mungkin udah 30-an tahun atau 20-an tahun. Biasanya anaknya mau kuliah kan pasti udah 30-an something ya. Nah itu kalau prepare pasti akan beda ya. Jadi kalau mau menjawab hal tadi, disfungsional yang ketika dirasakan orang-orang ini, itu menurut gue kita udah boleh kategorikan menengah ke bawah atau ada kata ala-ala miskin lah ya. Jadi apalagi ketika lo dari kecil udah harus mikirin utang orang tua. Ibaratnya lu kuliah udah harus sambil kerja bayarin uang kuliah. Lulus pikirin lagi gimana caranya bantu lunasin utang gitu loh. Pemandangan-pemandangan yang ibaratnya gue udah sering lihat, ibaratnya nyokap gue dikejar hutang. Dulu gue pertama kalinya punya PlayStation, omah gue menabung beliin gue PlayStation 1 ya, zaman dulu ya ada PlayStation 1. Harus digadai supaya uang pendidikannya cukup. Oh, PlayStation-nya digadai? Digadai. Jadi gue juga baru tahu juga dulu ternyata PlayStation bisa digadai gitu. Jadi ya. Ini waktu SD atau waktu SD gitu loh. Terus waktu SMP ada lagi, omah gue nabung lagi. Tapi ini no judge ya, maksudnya jangan melihat nyokap gue dan omah gue nih, enggak. Omah gue pelan-pelan menabung lagi. Gue SMP atau waktu itu periode kapan gue lupa, yang PS2 muncul lah. Setelah tahun 2 tahun akhirnya dia lihat PS1 gue digadaikan, dibeliin lagi. Akhirnya gadaikan lagi. Jadi gue lumayan terobsesi sama PS bro waktu itu. Pantesan PGI kaya ya. Gue kan lo ke PGI kan. Lo berarti kontribusi ke dia punya urus. Iya, balikin PS gue. Iya, jadi disfungsional kayak gitu sih. Yang menurut gue bisa mengatakan hidup lu udah cukup tertekan lah dari masa seharusnya belum tertekan. Tapi saat itu, apakah lu udah memahami? Lu udah memahami bahwa PS1 gue ini digadai, artinya ini gue sebenarnya di bawah rata-rata gitu. Atau kapan lu sadar bahwa lu tuh sebenarnya mungkin, apalagi kalau misalnya di lingkungan sekolah lu ya, lu tuh di bawah rata-rata gitu. Sadar pertama tuh sebenarnya ini balik lagi ya, ini cuma cerita fenomena, tapi gue disclaimer, menurut gue ini bukan menjelekan orang tua ya, gue udah disclaimer strong nih. Tapi namanya kehidupan yang susah, orang tua akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak ideal supaya survive. Nah itu dulu konteksnya ya. Gue mulai sadar adalah ketika gue waktu itu mau bayar uang sekolah, akhirnya nyokap gue ada punya temenan lah sama salah satu temen gue punya mama. Nah ini mungkin kalau yang nonton dia juga tahu tuh gitu ya. Ya akhirnya adalah narasi bahwa boleh nggak gue naik ojek waktu itu ke rumah temen gue ngutang sama mamanya untuk bayar uang sekolah. Oh lu yang kesana? Iya karena mungkin nyokap gue dulu juga dalam kondisi kan balik lagi ya, orang tidak ideal under pressure, lu gak bisa expect psikologinya sempurna nih. Mungkin dia under pressure juga. Nah di saat melakukan hal itu gue tuh nangis. Gue kayak apa sih ini, kok gue pergi ke rumah temen gue harus minta uang dari orang lain untuk bayar sekolah gue ya gitu. Ada periode-periode kayak gitu. Itu kapan tuh? Kelas berapa? Either SD atau SMP, jujur gue udah gak terlalu ingat. Tapi long that period lah. Ini gue bahkan belum pernah cerita ya. Tapi balik lagi disclaimer, ini bukan menjelekan ya, ini fenomena. Iya. Gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya gue lihat, ya your mom kan single fighter kan. Iya. Perjuangannya berat. Itu. Betul. Pasti. Betul. Dia mungkin kerjanya juga udah dari pagi, siang sampai malam juga. Iya, sudah semaksimal mungkin ya kan, gitu. Yang terbaik yang udah berikan. Iya, cuman kita sebagai anak-anak kan bisa mengerti itu tuh pelan-pelan ya. Gak bisa awalnya dalam periode itu gak bisa langsung menerima kayak, oh ya nih orang tua begini, enggak lah. Pasti ada kalanya kayak, kok gue harus nunggu di ruang kepala sekolah untuk ujian ya? Gitu loh. Jadi selalu ada 4-5 orang yang kayaknya nasibnya mirip-mirip gue di ruang kepala sekolah nungguin telepon. Untuk? Kalau udah bayar baru masuk kelas ikut ujian. Jadi itu lagi periode ujian. Oh, gitu. Kalau misalnya belum dibayar ininya nunggu di ruang kepala sekolah dulu. Iya, lo belum boleh ikut ujiannya. Gitu. Jadi ada periode-periode gitu yang gue sadar, oh ternyata gue agak beda nih sama yang lain ya gitu. Terus kalau misalnya, ya, apalagi lu kan pasti mengalami dalam circle yang sama gitu kan. Apalagi lu punya 4 atau 5 orang tadi yang di sekitar gitu kan. Dari yang lu observasi ya, apa sih menurut lu penyebab utama kemiskinan? Wah, ini apakah ini dari orang tuanya kesalahan? Ya kan kadang-kadang kan orang tua bisa salah secara tidak sengaja, misalnya secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Sengaja misalnya kayak judol gitu misalkan. Atau ini tuh kayak kesalahan pemerintah atau kesalahan apa gitu? Ini pertanyaan menarik sekali. Tapi balik lagi ya, ngomongin regulasi segala macam pasti ada andil. Cuman gue orang yang kalau gue nggak bisa make changes in that area, gue nggak mau komen lah. Gue akan komen dari yang menurut gue masih bisa kita usahakan.
manusia ini menurut gue, mau ngomongin orang susah, menengah, orang kaya sekalipun, itu diciptakan Tuhan itu by default, sistemnya tuh 4 menurut gue. Sebagai manusia ya, sistemnya tuh 4. Yang pertama adalah apa yang masuk ke dalam otak lu. Itu yang akan ngebentuk mindset lu. Nah sebenarnya pertanyaan lu tadi, ini udah terangkum di sini nih. Contoh di poin 1 ya, mindset. Mungkin ketika Leon hidup bersama papa mama Leon 20 tahun, dengan Leon hidup bersama mamanya Theo 20 tahun, diketemuin akan jadi produk yang sangat berbeda. Karena apa yang masuk ke dalam sini selama 20 tahun. Makanya lu sering dengar kan, anak adalah produk dari orang tua. Karena semua yang mereka tanamkan di sini, dari mereka bisa filter ataupun sebelum mereka bisa filter, itu mereka nggak bisa pilih. Itu akan masuk. Ya, itu akan masuk tuh di sini. Mindset ini akan melahirkan tindakan. Kalau kita ngomongin ini berarti tindakan dalam apa? Finansial. Setiap keputusan kita dalam keuangan akan terpengaruh dari mindset tadi. Nah, tindakan finansial itu dilakukan itu terus-menerus loh. Sehari aja lu bisa mutusin tindakan finansial beberapa kali. Bayangin kalau ini salah dan jadi habit. Habit ini dibangun bukan cuma bulanan, tahunan, puluhan tahun, even sampai lo mati belum tentu lu sadar itu habit keuangan yang salah. Benar ya? Akhirnya ini akan menjadi karakter, ini 4 akan menggambarkan sebuah kehidupan manusia. Nah, ketika kita ngomongin ini berarti kalau gue boleh ngomong, faktor terbesar yang bisa kita kontrol adalah yang tadi itu tuh, 4 itu yang turun-temurun. Contoh aja misalnya, ini teman-teman mungkin tahu, gue tuh tinggal daerah Mangga Besar. Gue lahir di Mangga Besar, di Gang Pepaya, sekarang udah digusur, udah jadi aspal. Itu tuh bener-bener gang yang kiri kanannya got, cuman muat 3 sepeda roda 3. Jadi kalau gue lomba nih ya, 3 jalan pasti kiri atau kanan nyemplung got. Funnya di situ tuh dulu waktu kecil ya. Gue tinggal di gang yang masih ada orang pipis di got. Jadi masih kecil lu jalan nih, lu bisa lihat tetangga lu pipis. Itu which is gak mungkin terjadi di Pik atau Puri menurut gue. Atau Pluit misalnya, gak mungkin gitu. Nah itu adalah backgroundnya gue. Nah, apakah orang tua gue yang melahirkan gue dan bahkan orang tua atasnya lagi yang melahirkan nyokap gue ngerasa ada yang salah? Belum tentu loh, Le. Dan mungkin gue juga kalau tidak terpapar literasi finansial, gue sekarang merasa gak ada yang salah dari menggadaikan barang, berhutang, gak bisa bayar. Mungkin itu habit, mindset, dan decision keuangan gue. Dimana dulu bahkan ketika gue baru pertama kali punya uang, otak gue tuh apa tau gak? Oh gue mau cicil mobil gak apa-apa cicil 5 tahun, yang penting cicilannya murah buat bulanan kita. Itu pola pikir siapa? Pola pikir menengah ke bawah. Yang kalau sekarang Theo tidak berubah, nanti Theo punya anak, turun lagi tuh. Jadi satu generasi lagi yang mindsetnya, habitnya, karakternya, dan hidupnya menengah ke bawah. Nah itu menurut gue tuh. Nah ya tadi ya, kayak kapan gimana caranya lu bisa memutus rantai itu? Ya ini kalau misalnya gue sotoy sedikit lah ya. Kan bisa jadi mama lu ini adalah produk dari orang tuanya lagi pasti, gitu kan. Pasti, bukan sotoy, itu pasti itu. Pasti gitu ya. Nah kenapa lu bisa break itu? Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Gue mikir dulu nih. Karena kan, balik lagi ya. Tadi kan kita ngomongin adalah mindset, kemudian jadi decision, jadi habit, jadi hidup ya. Nah berarti yang pertama kali berubah secara sadar tidak sadar adalah apa yang masuk ke kepala gue. Nah apa yang masuk dari ke kepala gue itu gak bohong, mungkin salah satunya privilege karena gue bisa, biarpun setengah mati ya gue patungan sama nyokap bayar kuliah, akhirnya lulus, tapi gue kuliah di tempat orang-orang yang berada. Mungkin obrolan sama mereka, mungkin mata kuliahnya, mungkin kerja lapangannya, mungkin setelah itu ada obrolan sama temen nyokap yang mungkin masih ada bisnisnya. Itu kan semua masuk ke dalam kepala gitu. Nah, ketika gue evaluate pelan-pelan, gue jadi ketemu arah. Dan waktu gue lulus, gue sadar. Ternyata keluarga gue tuh kan menengah bawah. Berarti kalau gue mau break the cycle, yang harus gue rubah adalah pola pikir gue dulu untuk jadi orang kaya. Jadi menurut gue nih ketika kita ngomongin, kalau mau kaya, mindsetnya dulu. Itu gak bacot. Itu bener. Karena orang hidup 22 tahun susah, tiba-tiba gue kasih 2 miliar, besok bangun tidur gak jadi orang kaya bro. Jadi orang susah yang sempat megang. Setuju. 2 miliar. Setuju. Gitu. Lihat aja berita-berita tentang orang yang menang lotre. Akhirnya jadi miskin lagi jadi semuanya. Jadi miskin lagi karena emang gak biasa. Gak biasa. Gitu loh. Gak nyampe sana dan gak biasa gitu. Terus lu pernah gak sih waktu kecil lu nyalain orang lain gitu misalnya? Oh gara-gara
Orang tua lah. Kayak gini nih gitu. Orang tua paling, nggak mungkin orang lain. kan gue gak enak kalau misalnya kau bilang gara-gara mama lu gitu. Kayak, salah papa mamanya Leo nih. Gak mungkin dong. Ya sering lah. Saat itu sering ya? Sering. Menurut gue semua orang yang lahir dalam kondisi gak ideal itu fase pertamanya adalah menyalahkan keadaan sebelum bisa menerima. Itu wajar. Pasti. Ketika lihat temen, gak usah lihat ini. Gue lihat temen dijemput papa. Dulu gue di sekolah gak pernah ada papa yang jemput aja gue bisa. Kenapa sih lu dulu harus pisah? Nah itu kan pertanyaan yang menyakitkan sebenarnya buat orang tua. Karena kan dia gak bisa ceritain gue full misalnya alasan pisahnya. Gue belum bisa mengerti POV-nya gitu-gitu loh. Tapi kita sebagai anak ketika kita lihat sesuatu yang kita gak punya. Biasanya kita akan nanya. Makin gede ya mungkin makin akan. Apalagi waktu gue putus. Karena kesenjangan ekonomi itu gue kan. Wah marah sama hidup gue sendiri bro. Kayak. Gue tuh belum punya kesempatan cari uang sama sekali. Gue tuh bukan orang bodoh. Gue ngerasa gue capable aja. Gitu loh. Kok lu judge gue based on hasil yang gue bahkan belum punya kesempatan berjuang. Mau marahin siapa? Ya marah sama keadaan pasti. Tapi lu saat itu ngerasa minder gak sih misalnya nih? Oh ya emang mungkin kehidupannya ya gini-gini aja ya. Mungkin emang ya gue di sinilah. Nah, yang itu yang di sana. Ini talenta yang Tuhan kasih di hidup gue. Gue orang yang gak punya apa-apa aja confidence, itu yang aneh. Itu mungkin ya orang dari dulu ya sampai Billy liat gue. Lu sekarang ya ketika ibaratnya ada fame terus bisnis ada segala macam, lu jauh lebih humble. Dulu ketemu lu mungkin awal-awal lu belum punya apa-apa, lu jauh lebih arogan gitu. Karena gue emang dari dulu confident sama kemampuan gue. Jadi gue dari dulu ya selalu ngerasa I'm not belong here, tapi gue akan punya jalan sampai sana. Nah itu gue gak tahu muncul dari mana. Luar biasa. Itu gue gak tahu muncul dari mana. Iya, soalnya kan biasanya jujur ya yang gue lihat ya. Orang kalau misalnya dari ekonomi bawah, yang bikin mereka susah naik adalah mereka tidak percaya diri. Betul. Mereka tuh bahkan gak tahu bahwa mereka tuh capable. Jadi mereka sudah menerima bahwa ya udahlah, gue emang di sini, this is my life gitu misalnya. Tapi gimana caranya gitu kayak orang yang tidak memiliki itu. Ketika bergabung sama orang-orang yang mungkin menengah ke bawah bareng, gue ngerasa I'm not belong here. Tapi jujur ini udahlah buka-bukaan aja ya, ini buat edukasi doang. Waktu itu lu ngundang gue ke acara lu kan? Launching Overpush. 10 orang ya waktu itu? 9 orang? 9 orang. Pak, 9 orang kita semua hadir di situ bisa sharing sesuatu yang berguna. Mungkin secara skill, knowledge, gue qualify ada di sana. Tapi secara background sama kalian tuh jauh sekali loh. Di backstage ada yang ngomongin mau bangun gedung 36 lantai Pak. Obrolan di neighborhood gue nih uang sekolah bayar pakai apa? Lu ngerti gak gapnya? Kita satu panggung iya, Koteo keren iya. Lalu kira gue berdiri di sana pasti ada sedikit perasaan kayak masih ada perasaan pasti itu. Walaupun dong. Lu sekarang kan udah maju banget bro. Simpel gini deh Pak, misal kita bilang ada orang nge-bootstrap sendiri semua sebulan bisa menghasilkan katakanlah biar angka gampang 100 juta. Menurut gue orang ngasihin 100 juta udah hebat dong. Keren. Hebat ya nggak? Kalau lu mau nungguin dia jadi direktur aja mungkin 40 loh baru bisa ngasil. Oke. Terus ada orang nih misalnya kagak kerja, dapat warisan 30M, yang 100 juta kagak kelihatan keren bro. Tenggelam bro. Ya ini pakai Ferrari soalnya. Iya. Even dia nggak usah kerja deh. Ya ngerti ya maksud gue. Tetap ada gap background yang kita nggak bisa pungkiri. Jadi kalau nanya gue, apakah di acara lu yang lu undang gue ada sedikit perasaan kayak anjir I'm belong here nggak ya? Mungkin secara qualify skill kemampuan ya I'm belong here. Kalau nggak mungkin lu undang gue. Nggak mungkin juga abis itu setelah gue sesi diajak bikin buku nih sama Alex. Pasti they see something valuable lah. Tapi di dalam hati gue sendiri masih ada tipis-tipis kayak gitu Pak. Pasti. Apalagi dulu kalau gitu ya. Dulu harusnya lebih amplified lagi kan. Enggak, dulu enggak. Dulu enggak, makanya lucu ya ini. Karena dulu gue tidak punya kesempatan duduk bersama orang-orang yang jauh di atas gue. Oh. Mentok-mentok beda dikit Pak. Kalau sekarang dibuka unlock dari personal branding ini bisa ngobrol sama lu dan banyak orang. Ini background gapnya hilang Pak. Hilang. Tapi bukan berarti tidak ada. Hilang loh, tapi bukan berarti tidak ada loh. Gitu. Terus yang lu alamin ya, kayak challenge terbesar lu waktu lu kecil itu apa? Apakah tadi untuk sekolah aja lu kok ngerasa kadang-kadang belum dikasih kesempatan ambil ujian gitu misalnya? Enggak, yang paling susah menurut gue. Nah ini mungkin buat teman-teman semua yang ngerintis ya. Ini kenapa gue bilang sebenarnya ketika orang, ini gue gak ada maksud subjektif ya. Tapi gue balik lagi, kita gak bisa pukul semua orang itu kalau tidak kaya pure salah mereka sendiri. Memang majority apa yang jadi respon kita itu berpengaruh. Tapi lu harus tahu.
merubah mindset, habit, pola pikir, lingkungan, menengah ke bawah, itu butuh waktu berapa tahun menurut lu untuk detox? Sampai kosong, masukin lagi pola pikir orang kaya yang tadinya lu belum pernah alamin. Dan lu harus adjust itu, sampai itu jadi habit lu, biarpun duitnya belum ada, habitnya udah ada. Bener dong? Orang kalau baru mau bangun mindset kaya, surplus, nabung, investasi, apakah duitnya langsung gede? Enggak loh. Pasti mulai dari mindset dan habit. Duitnya udah kelihatan belum? Belum loh. Itu akan terus lu bangun dulu. Sampai akhirnya duitnya menyesuaikan, baru lu bisa bilang, akhirnya gue sudah pindah kuadran. Pindah kuadran ini susahnya setengah mati. Itulah kenapa orang 22 tahun, misalnya susah, lu kasih 2M. Gak mungkin dalam 2 bulan nonton Overpost terus nih. 2 bulan. Langsung bisa jadi, wah gue invest ini kok, tenang, wah gue udah alokasi. Gak ada, Orang butuh waktu. Orang butuh proses. Nah ini menarik kan, soalnya kan yang tadi kan kayak yang merubah mindset lu kan bisa dibilang circle. Iya. Ya kan. Nah sedangkan kebanyakan orang kan mungkin gak punya kesempatan buat belajar di penabur. Gitu kan. Bahkan gak tahu kalau misalnya penabur itu bisa didiskon 80% gitu mungkin kan. Gimana caranya supaya orang-orang yang secara ekonomi itu relatif di bawah, mereka itu tuh bisa networking dengan orang-orang yang di atas gitu. Mungkin bukan ngomong network dulu ya. Yang pertama harus dijebol adalah punya mindset yang di atas dulu. Gimana caranya? Nonton ini Overpost. Dulu gue selain circle, gue tuh selalu mencoba datang-datang ke acara-acara. Ya lu tau lah, ada orang seminar personal branding, ada orang seminar investasi. Mau ntar mereka jualan barang bodong atau enggak. Tapi teori yang mereka gunakan dan mereka share, itu banyak yang berguna Pak. Terlepas in the end, ada yang jualannya barang bener, ada yang jualannya barang sampah. Tapi the way they deliver itu banyak yang berguna Pak. Dan gue keliling. 5-6 tahun yang lalu, ini masih ada fotonya bahkan di Instagram gue. Gue tuh datang ke webinarnya Alexandro Ruby bahkan. Untuk tahu pertama kali ada kata personal branding. Nah 5 tahun kemudian gue jadi speaker yang disuruh ngomongin personal branding. Artinya apa? Ada 5 tahun experience di sana. 5 tahun knowledge, 5 tahun mindset, 5 tahun yang dibangun. Gitu loh. Jadi kalau kalian bilang, gue mau berubah mulai dari mana? Masukin dulu yang bagus-bagus. Setelah udah mulai masuk yang bagus-bagus, belajar. Setelah nonton sesuatu, evaluate. Jadi jangan cuma nonton, wih keren ya, udah Enggak. Ambil waktu 15 menit, setengah jam, evaluate. Apa yang gue bisa ambil dari sini ke hidup gue detik ini ya? Apa yang gue bisa ambil dari sini mungkin next step-nya ya? Itu gue selalu lakukan. Nah dari sana, baru orang-orang terdekat atau orang-orang yang paling sering ngobrol sama kita itu yang menentukan nasib kita. Itu juga real, karena mindset. Iya kan? Misalnya, ini contoh ya, mungkin lu pernah ngerasa nggak gini? Gue tuh pernah bilang loh di sini ya, pernah ngomong BTC dari berapa, Pani dari berapa, masih gak banyak yang beli, naik aja masih komplain, udah naik masih nanya boleh beli atau nggak? Habis itu begitu udah di pucuk, turun dikit, mereka marah, mereka pikir kita rugi, padahal kita beli udah dari kapan? Nah, gitu. Itu selalu terjadi kan? Bingung nggak kenapa? Karena mereka skip prosesnya. Gue sampai bilang, gue gak perlu jadi investor jago. Gue cuma perlu jadi teman kecilnya Andri Hakim. Gue beli Ferrari. Bener gak? Betul. Tanya Andri Hakim. Dia kan cerita. Betul. Temennya beli Ferrari kan. Gue gak perlu ngerti saham itu apa. Gue cuma perlu lihat Andri. Tiap hari main sama gue. Gue masuk, gue kaya. Ya itu maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap orang punya kolam kekayaannya masing-masing. Karena mereka bermain dengan siapa beda-beda. Nah, yang menurut gue harus kalian lihat adalah jangan jadiin cara kaya tuh satu-satunya patokan gitu loh. Misalnya BTC satu-satunya jalan, nggak ada. Saham satu-satunya jalan, nggak ada. Satu-satunya jalan adalah lu hari ini resourcesnya main sama siapa. Nah, cara dia cari duit, lu tangkep, lu pelajarin, lu pakai buat kenaikan diri lu. Lu hari ini main sama Michael Yo, jago banget inflow, hajar banyak di saham. Lu mainnya hari ini sama siapa? Timothy Kalimasada. Conviction lu tinggi di kripto. Lu hajar di kripto. Tapi kan yang suka nanya ini adalah orang yang tidak di dalam sini nih. Orang yang di luar. Yang cuman kayak gak punya proses, gak tahu apa-apa, cuman punya duit, pengen kaya. Masuk mana ya? Nah itu yang biasanya kan komentar kayak gitu. Berarti mereka cara untuk mendapatkan circle itu gimana bro? Kan saat itu kan pasti kan oke, sekarang secara mindset. Mungkin mereka bisa belajar dari ikutan event. Ya kan, atau mereka nonton YouTube atau apapun itu kan. Itu mungkin mereka bisa membantu untuk membentuk dan membrainwash yang benar kayak gimana gitu kan. Sekarang untuk mendapatkan network itu gimana caranya? Komunitas. Iya. Kenapa acara-acara kayak gitu suka ada, ya mungkin kalau kita ngomongnya gimmick lah ya. Lunch, networking session, itu nggak gimmick Pak, itu kepake.
Gue datang ke acara-acara saham, acara-acara personal branding itu banyak, Le. Dan banyak yang masih networking sampai sekarang. Banyak. Yang jadi partner agency gue adalah orang yang gue ketemu di komunitas Coffee Meets Talks. Billy, yang sekarang jadi partner gue di semua PT, adalah orang yang gue ketemu di komunitas saham. Nah, jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Pertama, mindset lu isi, lu evaluate, lu upgrade value lu. Value, lu udah ada value, lu bawa ke sebuah komunitas. Kok komunitas mana? Ya kalau lu gak punya network sebanyak-banyaknya. Lu gak pernah tahu ini akan jadi apa. Gitu loh. Terus misalnya gini kan, lu kan akhirnya mendapatkan beberapa partner gitu kan. Iya. Mungkin kita bisa switching position ya. Nah sekarang lu udah di posisi yang berada. Gimana caranya supaya orang yang bagus itu mau partneran sama si orang ini? Gimana caranya orang supaya, yang bagus? Misalnya kayak tadi kan ada Billy gitu misalnya. Nah sekarang ada siapa lagi? Eva gitu misalnya baru jadi partner. Kayak kenapa lu mau partneran sama mereka? Jadi orang-orang tuh supaya belajar gimana caranya supaya mereka bisa meng-upgrade diri, supaya mereka dilirik gitu. Oke. Partneran dari posisi kita yang udah cukup firm itu simple. Kebutuhan kita apa? Lu punya value yang nge-support kebutuhan kita nggak? Udah sesimpel itu pasti. Nah, tinggal lihat jodoh-jodohan. Makanya gue bilang, setiap orang pasti punya value nih. Setiap orang pasti punya kebutuhan yang beda nih. Nah, ini kan kebutuhan sama value ini yang bisa ketemu menciptakan partnership yang berbeda-beda. Itu. Tapi kalau gue ada kebutuhan, di kolam ini nggak ada value, nggak jadi. Gitu loh. Di kolam ini ada value semua, orangnya hebat semua, Le. Gue nggak ada project. Ya nggak jadi juga. Makanya banyak networking yang terkesan sia-sia. Gitu. Ya. Terus kalau misalnya yang lu lihat ya dari pengalaman lu lihat itu kayak titik utama kesalahan orang di mana mereka itu tidak bisa merubah trajectory kehidupan mereka itu apa? Apakah dari segi mindsetnya masih salahkah? Atau bahkan menurut lu itu adalah dari kemalasan? Gue kayak gini aja gitu. Menurut gue kombinasi sih. Yang pertama kalau lu tidak punya will atau lu tidak punya niat yang ngotot untuk merubah derajat hidup lu, ya lu gak akan nyampe yang kedua sebenarnya. Nah, yang kedua kita ngomongin, balik lagi ya, berubah kuadran itu susah setengah mati. Kayak pribadi gue sendiri. Lu tahu gak, gue begitu dapat 100 juta pertama gue beli mobil. Cicil, 5 tahun. Apakah gue financial advice? Enggak. Bawaan dari mana? Dari Theo yang tinggal di keluarga menengah bawah, sempat dapat 100 juta, pernah diputusin gengsinya di mobil. Akhirnya ngapain? DP mobil cicil. Udah ngerti belum hitung bunga? Udah ngerti belum mobil second kadang-kadang much more worth it? Udah ngerti belum cash flow yang sehat beli mobil berapa? Belum. Itu proses yang harus gue jalanin supaya gue ngerti sekarang. Dan itu takes time. Makanya gue bilang, kalau lu lahir dari keluarga yang sudah mengerti finansial dan lu punya privilege, lu hajar all in, lu hajar leverage tinggi, lu naik roket, gue dukung. Karena kalau lu jatuh, lu ada safety net. Dan kalau lu butuh resource, lu tinggal tanya sekitar lu. Tapi kalau orang kayak gue berubah kuadran, kita harus ubah mindset, ubah habit, ubah gaya hidup. Lu mau cepet-cepet, mati. Definitely mati. Even lebih lucu lagi nih, ini mungkin kasus yang lucu. Gue gak bawa orang lain. Lu tau gak, terbiasa punya duit itu aneh. Terbiasa punya Tadinya gue gak punya duit. Oh. Akhirnya gue punya duit. Bener gak? Ketika gue punya duit, decision gue apa? Gue fokus bangun passive income atau gue bangun validasi hidup gue ya? Ini kan dua pilihan nih. Bener gak? Validasi hidup tuh apa? Validasi hidup. Misalnya, gue udah punya duit lebih, gue upgrade mobil deh. Ya gue beli rumah lebih gede lagi deh. Supaya semua orang tahu Theo Derek nih, sekarang sultan. Dibanding gue bangun passive income kagak kelihatan. Orang mana tahu gue setahun dapat passive income misalnya ratusan juta, nggak kelihatan. Theo ya Theo aja. Ini kan buat orang yang dari menengah bawah krusial, Pak. Kita pengen validasi, Pak. Gitu ya. Nah, oke. Anggap ini gue udah bisa lewatin nih, Le. Karena habit gue adalah dari dulu yang terbangun income sama rasio pengeluaran gue nggak pernah normal. Selalu income segini, keluar segini. Income segini, keluar segini. Itu gue. Itu pun butuh transisi buat pakai duit. Oh, dulu lu sempat gak mau spending sama sekali? Gak mau. Bini gue bilang, lu cari duit banyak. Goblok kata dia, lu gak mau pakai. Ya habit. Jadi orang bangun habit bisa gak langsung dapet tengah? Gak bisa. Orang tuh akan kanan mentok atau kiri mentok pelan-pelan. Nih proses nih. Dapet. Gue kayak gitu, Pak. Ibarat sekarang duit nganggur nih. Le, kemarin gue mau ganti mobil. Gue akhirnya beli obligasi lagi, Le. Ya itu kan sebenarnya kayak, lu mau beli mobil pun udah dalam kondisi yang sehat loh. Tapi karena habit, antar dulu
Gue beli aplikasi aja lagi bagus kemarin. Sama dong, gue gak upgrade kaliannya nih. Iya, jadi habit itu Pak. Bahkan gue ya itu ya tadi gue bilang ya. Butuh penyesuaian untuk duit yang gue ambil bisa gue pakai. Supaya gue gak merasa bersalah. Ya itulah orang yang merangkak dari bawah Pak. Lu boleh cerita gak kapan seorang Theo Derrick itu dapat 100 juta pertama? Ya. 1 miliar pertama. Ya. Sampai situ aja stop. Ini bulan Februari lah ya. 10 miliar pertama, 100 miliar pertama, 1 M pertama. Gitu kan. Oke lah, 100 juta sama 1 M pertama. Oke, 100 juta ya dari pameran pertama 2015. Pameran? Iya, di GI Kota Tua Market itu omset 600-an, bersih 250-an. Waktu itu belum mikir mau jadi bisnis, cuma pikir project, jadi langsung gue bagi 2. Ya seorang cepet-cepet udah. Jadi dari project pun udah bisa lah ya kalau misalnya kasih tau ke orang supaya dapetin 100 juta pertama. 100 juta pertama menurut gue masih sangat visible. Balik lagi ya, gue ngomong gini. Kadang kita ngomong orang penghasilan 20 juta sama penghasilan 8 juta, kayaan mana? Gak tahu, karena lu gak tahu cost-nya. Bisa aja yang 20 juta harus bayarin papa mama yang punya hutang, tanggung adiknya kuliah. Bisa aja yang 8 juta sebulan diri dia doang. Ya ini kan jatuhnya lebih kaya Pak daripada yang 20 juta. Gitu. Jadi balik lagi, sesuaiin sama cost-nya kalian. Tapi kalian harus ada 100 juta tuh sebenarnya sama kayak 3 juta ditumpuk tiap bulan selama 3 tahun. Gitu, atau 2 juta ditumpuk tiap bulan selama 4 tahun. Dan gue rasa untuk saving power 1-2 juta harusnya masih achievable. Kalau lu bilang, kok tapi gaji gue kan di bawah. Mungkin plus side hustle. Lu dapat side hustle yang sebulan 1,5-2 juta aja. Asal side hustle-nya lu tahu tujuannya untuk bangun kekayaan lu. Itu bisa jadi 100 juta. Tapi memang butuh waktu ya. Kalau 1 miliar? Kalau 1 miliar menurut gue ini gak bisa ngomong for everyone. Karena kalau lu di tier gaji yang mungkin lu ngomong di bawah 10 juta aja. Ini udah susah banget. Karena game ke 1 miliar menurut gue bukan di investment. Earning powers udah. 100 juta sama 1 miliar itu ngomongin earning powers. Tapi kalau lu ngomong, kok gaji gue puji Tuhan udah achieve 20. Nah, tergantung saving ratio lu berapa nih. Ya kan, kalau saving ratio lu bisa 8-10 juta, itu aja kalau sama investment yang biasa-biasa mungkin 8 tahun dapat. Tapi kan balik lagi, habit lu saving konsisten segitu lama dengan rasio segitu selama 8 tahun bisa nggak? Karena balik lagi yang gue bilang tadi, yang susah lagi nih, Le. Orang halfway nih. Wih, gila ya, 4 tahun gue udah kekumpul 500. Wah, mobil listrik murah-murah, bagus-bagus nih. Iya dong, tukar tambah, nggak jadi lagi 1 miliar. Konsistensi itu ya. Nah, kalau misalnya tadi kan berarti 2015 ya yang 100 juta ya? 16? Iya 2015. 15. Kalau 1 M-nya kapan? Around 24, 25 lah. 2020, enggak tadi kan 100 juta kan 2015. Oh kalo bukan. Umur 25 maksud gue. Oh 25, itu berarti tahun berapa? Gue 2015 tuh umur 22. 3 tahun, iya. 2018 gitu kan. 3 tahun. Nah kalau misalnya buat lu sendiri, apa yang mengakibatkan lompatan itu? Dividen kalau gue. Bisnis lu berarti? Iya. Dari usaha lah ya, berarti dari project lu, itu lu jadiin bisnis gitu. Itu malah belum marak saham, belum marak apa-apa itu. Gue masih deposito buka biliet di bank biru fisik. Kan dulu biliet fisik kan, bahkan masih deposito itu, early-nya. Iya. Terus mayoritas orang ya, apakah menurut lu yang lebih make sense yang mana nih untuk mencapai 1 miliar pertama? Apakah dari kerja, naikin karirnya, bisnis, investasi, kayak gimana itu yang menurut lu yang paling realistis? Menurut gue investasi definitely no. Definitely no? Enggak, menurut gue. Kecuali emang lu tujuannya gambling supaya jadi ya. Masukin meme coin supaya 100x bro. Iya, karena gini, kalau lu assume misalnya, oh kok gue orang yang punya tabungan 30 juta. Gue mau menuju 1 miliar pertama gue. Lu gak mungkin saranin investasi lah, gila. Lu mau suruh dia kali berapa itu? Gak mungkin. Yang pasti Indian lu tanya adalah prospek karir lu gimana? Possible gak di sini? Lu plus THR sama bonus kira-kira berapa? Saving rasionya yang bisa lu gulung jadi capital. Mungkin pertanyaan kedua, waktu lu gimana? Possible gak tambah side hustle? Udah pasti itu dulu. Gitu loh. Lu tapi gak pernah kerja di tempat luar ya? Enggak. Kalau misalnya yang lu lihat ya kayak Oke, dari circle lu yang dulu yang lu kenal gitu, yang startnya mirip-mirip kayak lu gitu. Menurut lu berapa persen yang bisa mengubah kehidupan mereka? Gue gak bisa ngomong, tapi semua temen gue sampai sekarang ngomong gue adalah satu-satunya orang yang mereka kenal dengan kondisi broken jadi kayak gini.
gue akan bilang rasio probabilitasnya kecil banget. Makanya gue selalu bilang hidup gue anugerah. Ya, gue juga percaya itu sih sebenarnya. Maksud gue percaya sangat susah gitu untuk mereka. Susah. Ketika kita bilang, woi semua orang bisa jadi kaya. Enggak jir, sumpah gak bisa. Beneran gak bisa dah. Gak bisa gitu loh. Lu harus lihat bener-bener background mereka. Ada yang possible di stretch jadi kaya. Ada yang possible di stretch jadi lumayan. Even for some people, di stretch dari bayarin utang orang tua. Sampai punya 30 juta pertama. Itu gapnya udah segini, Le. Kalau lu lulus kuliah, urusin hidup lu doang. Dari 0 sampai 1 miliar. Ini buat lu segini nih. Buat orang yang dari umur belasan tahun udah harus kerja bayarin utang orang tua. Sampai bisa punya 50 juta. Itu sebenarnya mungkin lebih tinggi. Daripada yang bisa ngumpulin 1 miliar. Karena gak bisa lu compare, Pak. Effortnya, pressure-nya, tekanannya, aksesnya. Apakah yang lu lihat ya, kayak mayoritas dari circle lu yang dulu, itu adalah dari segi mindset yang lu lihat jadi bottleneck-nya? Ini lucu, ini balik lagi lucu deh. Gue pernah abis pameran, umur 23, 24 lah ya. Gue main ke rumah oma gue tuh di Gang Pepaya itu. Yang gangnya pinggir kiri kanan got. Gue ketemu sama teman kecil gue. Inisialnya D lah ya. Dia bilang, Dek. Dia bilang, Theo ya, halo Deo, udah lama gak ketemu ya. Sekarang lu gimana? Oh iya, gue sekarang kerja nih, kata dia. Lu gimana Theo? Gue sekarang bisnis, bangun pameran. Di mana? Di mall sama Sampurna Strategik. Nah, menurut lu nih, lu kalau ketemu gue bilang gue bikin pameran. Lu akan nanya gue gimana? Bikin pameran kayak gitu, kira-kira bisa ngasilin berapa sih? Di benak lu bisa berapa? Misalnya kita baru ketemu, gue cerita, oh gue bikin pameran nih gitu. Kasar aja omset deh misalnya. Lu akan sebut berapa? Kasar. 300. Mungkin lu akan sebut, bisa 300 juta gak Teh satu pameran gitu ya? Gue ketemu dia, lu tau gak dia tanya apa? Lu kalau bikin pameran gitu nyampe 1 juta gak sih untungnya? Lu ngerti gap knowledge-nya gak? Knowledge gap di dalam gang itu sama di luar gang itu jauh banget, Le. Dan mereka mikirnya 1 juta sebulan. 1 juta nyampe gak? Berarti kalau pertanyaan mereka 1 juta nyampe gak? Menurut lu gaji dia berapa? Nangkep ya maksud gue ya? Segitu jauhnya knowledge gap, Pak. Segitu jauhnya. Sekarang kita ketemu orang-orang di level ini, lu ceritain, mungkin lu ke Peak Avenue aja lihat, Theo sewa main atrium, booth ada segini, gue lihat Presley sewa segini, kali segini, cuan segini dia, selesai. Karena apa? Terlatih otaknya. Ada di circle seperti itu. Tapi ketika gue datang ke situ dia nanya, untungnya nyampe 1 juta nggak? Pak, tenannya 100 Pak. Satu orang 10.000. 10.000. Gitu loh, maksud gue ya. Segitu jauhnya gap itu. Dan kalau mungkin di gang itu orang teman gue tadi nggak keluar dari sana untuk cari mindset komunitas knowledge baru, belum tentu dia bisa lompatin gap income, Le. Menurut lu dia stuck di situ gara-gara apa? Apakah gara-gara misalnya mungkin circle-nya gitu kah? Atau dia itu nggak networking? Nah, atau apa gitu? Banyak sekali faktornya. Gue nggak tahu apakah misal, dia harus jaga orang tua. Kan kita nggak tahu ya. Tapi ada tendensi gini juga, Le. Ketika kita berkumpul sama 5 orang, kita penghasilan sebulan 5 juta. Mereka 3 juta. Kita akan merasa nyantai banget. Karena kita top. Di dalam kolam itu top tier. Iya dong, kita kan, nyantai gue udah keren. Iya di gang ini gue udah keren. Semua orang tahu gue di gang ini nomor 1, Pak. Tapi begitu keluar dari situ, lu baru kebuka tuh pikiran lu tuh. Sama lah, kayak mungkin orang kalau lu ketemu, tiba-tiba temen lu ada yang lagi baru naik. Kok tiba-tiba gayanya lagi agak sengak-sengak dikit ya. Kan pasti ada tuh orang adaptasi baru punya duit kan pasti tuh ya. Ntar kan pasti lu lihat, ini dia mainnya sama siapa aja nih. Kalau dia mainnya sama yang konglo-konglo, gak akan berani sengak, lu gila. Lu mau pakai jam tangan dan mobil apa sih yang gak receh di mata orang-orang itu? Iya, gitu loh, lu pasti akan kayak, ini biasa aja sih ya, ini emang suka aja gitu. Iya, benar. Terus kalau misalnya menurut lu ya, tadi misalnya orang udah nabung setengah mati. Mereka punya 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu ya. Cara mengelola keuangan saat mereka penghasilannya kayak gitu kayak gimana? Apakah menurut lu itu justru masukinnya di tabungan yang aman? SBN lah, deposito lah, obligasi lah. Atau menurut lu yang tadi, misalnya nih ada orang kan yang punya mindset adalah, ini kan 30 juta. Kalau misalnya gue hilang semuanya pun, ya lu kerja bisalah dapat 30 juta lagi gitu. Ya lu tabungin setahun gitu misalnya kan. Jadi ya hajar aja meme coin gitu atau apa gitu. Itu mati. Itu mati menurut gue. Gue pernah nanya temen gue iseng. Bro, menurut lu nih, orang susah itu harus ambil resiko yang tinggi di dunia investasi atau orang susah itu harus ambil resiko yang minim di dunia investasi? Dia bilang, ambil resiko yang tinggi lah. Kan mengubah hidup.
Gue bilang, iya bener mengubah hidup antara hidup atau mati. Tambah mati lagi. Tambah mati lagi. Justru orang-orang yang merangkak kayak kita harus defense-nya dulu strong, dana daruratnya ada, proteksinya ada, likuiditasnya berlebih. Baru di kelebihan likuiditas ini kita naikin profil resiko kita. Nah orang tuh biasa gak mau nge-skip proses pondasi ini. Sedangkan orang kalau gak punya pondasi pasti miskin lagi Pak. Kalau dia ngerintis ya maksud gue ya. Maksud lo kalau misalnya sekarang jackpot dari 30 jadi 300 gitu misalnya. Gak punya simple. Oke, pondasi maksud gue ini macam-macam ya. Bisa pekerjaan lu, bisa bisnis lu, mesin cash flow lu, bisa dana darurat lu segala macam. Tapi misalnya gini oke lu hebat banget dari 30 jadi 300. Tapi sekarang lu adalah si ahli koin. Bener gak? Nextnya untuk cari uang berikutnya lu akan ngapain? All in lagi. Di meme coin lagi. Ibarat ini ya. Kalau yang di atas nih bisa lihat. Lu udah gue kasih hoki 1 banding 1 juta. Bukannya itu capital diputer di tempat yang bener. Lu tantangin gue lagi. Nih kasih gue hoki lagi 1 banding 1 juta. Dapat lagi misalnya jadi 3M. Nextnya lu bakal ngapain? Lu tantangin lagi. Nih gue masih hoki nih. Jadi 30M gak ya? Jadi 30M gak nih? Biasa kalau gue lihat investasi penipuan. Itu taruh duit 1 balik duit. Top up nambah balik duit. Yang ketiga nambah gede balik duit. Top up lagi yang keempat hilang. Nah itu biasanya tuh. Nah sama lah. Hidup juga kayak gitu maksud gue. Jadi pondasi itu penting banget kalau lu mau ngubah kuadran hidup. Yang lu lihat sekarang landscape kayak gimana? Apakah orang-orang yang relatively berpenghasilan rendah itu tipe yang yaudahlah gue konservatif aja? Atau sekarang ini mentalitas orang adalah hajar all in gitu misalnya di saham yang gak jelas atau kripto yang gak jelas? Kalau gue lihat ya mostly yang kedua tadi. Yang kedua ya? Yang kedua tadi. Jadi even kayak kadang kalau gue lagi sharing financial literacy, ngomongin dana darurat dan segala macam liquidity buat investasi, mereka tuh gak tahu ada itu. Jadi gini, banyak orang gapnya tuh, knowledge-nya ada gap. Misal, gue dapet bonus THR 5 juta, pulang nonton konten. Beli koin ini sekarang atau gak bakal ada kesempatan lagi. Kan di tengahnya belum ada knowledge nilai. Mereka cuma ada apa? Gue dapet 5 juta, masukin sini jadi kaya. Menurut lu prosesnya gimana? Masuk, kemudian selesai. Tapi yang benar adalah dapat 5 juta, masukin ke pondasi lu dulu. Oh ternyata dana darurat gue udah beres. Hilang 5 juta ini udah gak berpengaruh nih. Gak ada masalah. Mari kita all in. Boleh gak sih lu main all in? Boleh. Tapi lu bisa atur loh probabilitasnya. Dengan pondasi lu yang udah kebangun, kalau memang lu mau memilih jalan yang jackpot, silakan. Tapi begitu jackpotnya datang kan lu harus belajar kelola. Jackpot nih jadi 300. 200 ya ambil lah, lu tambah kayak 200 cepetnya judiin lagi. Tapi kan orang kebanyakan 300 atau 0 nih. 0 atau 300 nih. Ya kenapa gak tengahnya gitu maksud gue. Nah itu sih yang menurut gue orang harus aware. Mau cepet kayaknya itu bro. Iya. Escape-nya. Tapi jujur sampai detik ini gue gak pernah ketemu, ya gue gak tahu ya. Mungkin ada beberapa orang yang nasibnya sangat extraordinary. Tapi itu jarang sekali terjadi. Dan percepatan kekayaan gue ketemu banyak orang. Itu kalau yang jalannya legal, pasti kehitung. Gak mungkin gak kehitung ya. Gara-gara sedikit sekali gitu maksudnya. Gara-gara percepatan yang terjadi kayak lu nih misalnya. Lu bantu sebuah bisnis ya. Wah percepatannya kali berapa. Lu tuh ketaker 3 tahun lagi. Mentok-mentok dia omset segini. Duit pribadi dia segini. Tapi yang sekarang terjadi di sosial media adalah. Lu ketaker nih dia harusnya di sini. Tiba-tiba gaya hidup dia sekarang di sini. Oh. Lebih ininya kan dari mana nih lu kagak tahu. Lagi ngomongin siapa nih, boleh share gak? Enggak ada subjek asli. Kirain. Fenomena. Ya. Terus kalau misalnya ini bro, boleh sharing gak dulu experience lu sebagai sandwich generation itu, apakah lu pernah ada kewajiban buat tadi tuh, waktu lu punya income lu harus lunasin utang orang tua atau kayak gimana gitu? Oke, gue gak bisa ngomong gue sandwich banget karena belum punya anak. Oke. Ya, jadi ya masih ketekan dari atas tapi belum ketekan dari bawah. Iya. Jadi ya. Cuman ada nggak? Ada. Gue di early years gue tuh gue hampir pernah tabungan gue hampir habis semua buat bantu keperluan orang tua. Ya utang adalah part of it. Gue nggak akan spill gitu ya. Itu udah cerita family aja. Cuman bermain dengan keluarga yang pernah punya hutang udah biasa. Even gue pun di dalam keluarga gue yang sedikit ini, duit gue pun pernah dimakan. Jadi kita nggak usah ngomongin masalah utang nih ya.
Kalau menengah ke bawah, lu punya duit nih, duit lu nggak dimakan keluarga lu ya udah bagus. Masa lu nggak dimakan keluarga nih? Maksudnya lu pinjemin besok nggak balik atau? Nah ini yang unik makanya. Kebanyakan orang kan sangat bahagia memperlihatkan apa yang mereka punya di sosial media. Bener gak? Tapi sebenarnya kalau lu di keluarga yang kurang, lu menonjol sendiri, all eyes on you bro. All eyes on you bro. Dan ketika all eyes on you, orang yang tadinya gak ada intensi aneh-aneh, pasti mulai ke-trigger bro. Gue pernah ada saudara yang gue gak bisa sebut lah, cukup dekat. Gue bahkan menganggap, oh ini bener-bener nih akhirnya gue bersyukur gue punya keluarga ini. Ini karena dia nipu duit gue bisa cerita ya. Tapi gue gak akan jelekin juga kayak, boleh gak bantu gue danain, gue dagangin, kita bagi hasil. Hasilnya buat apa tau gak? Buat omah gue. Oh oke dong. Gak usah buat gue sama sekali gak apa-apa. Gue danain, lu hidup, uang dari situ lu bisa putar lagi buat omah gue. Oh bagus dong, gue invest ini buat keluarga gue hidup kan. Ya udah gue invest, biarpun gue tahu nih, gue bilang ke bini gue, ini gue udah potensi hilang 50% nih. Tapi karena ini untuk omah gue juga, tidak mungkin gue gak keluar duit. Jadi gue keluar duit dalam kondisi gue tahu andai gue bisa kena tipu nih. Oke, gue take the risk, gue ambil. Cedar. Jalan. Buff, hilang. Orangnya hilang atau duitnya hilang? Duitnya hilang. Gara-gara intentional itu diambil atau gak berhasil bisnisnya atau apa? Bahkan dua kali sebelum itu dia udah nelfon gue kayak, oh ini lagi ada PO barang ini gede nih. Lu mau nambah gak sekian ratus juta? Gue kan udah hafal. Kalau lu minta gue top up, either lu run out of cash, atau lu lagi gali lubang tutup lubang. Ketika dia nanya gue mau top up atau enggak, gue udah bilang bini gue, duit gue hilang nih. Udah kita ikhlasin aja. Hilang 2 bulan kemudian. Tapi hilangnya tuh menurut lu gara-gara apa? Apakah itu gara-gara ill intent? Secara kayak dia udah punya, mau ngambil duitnya? Atau itu gara-gara misalnya namanya bisnis kan bisa aja. Balik lagi, orang yang menengah ke bawah itu bukan ngomongin bisnis. Mereka tuh terbiasa gali lubang tutup lubang yang lu gak tahu kapan tobatnya. Bisa aja bisnisnya awalnya jalan bener. Ke-trigger dong. Pakai dulu deh kayaknya bisa nih. Ntar ambil dari pakai dulu deh. Itu yang lu gak bisa track pak. Dan itu terjadi a lot di keluarga menengah ke bawah. Lu jangan bilang gua relate ya. Ini hal yang gak mungkin karena relatable. Ini hal yang literally cuman ada karena lu alamin. Gitu loh. So, orang pada bilang, kok Theo bisa relate banget sama orang susah ya? Enggak jir. Terus kalau misalnya dari segi karir ya, yang lu lihat kan orang-orang ini kan banyak yang kerja gitu kan. Oke lah kalau misalnya mereka dulu mulainya dari bawah gitu ya. Mereka mungkin gak punya kesempatan atau keberanian atau untuk berbisnis gitu. Oke lah kita bisa ngerti. Tapi kan ada juga jalur lain. Misalnya mereka bekerja gitu kan. Yang lu lihat ya, alasan apa yang mengakibatkan orang-orang yang bekerja ini tuh gak berhasil naik? Oke. Mungkin ada beberapa ya. Faktor utamanya yang masih bisa dikontrol adalah yang gue bilang tadi. Pindah kuadran tuh gak semua orang bisa smooth lah. Pindah kuadran tuh susah banget dan butuh willpower yang gede menurut gue. Karena lo harus totally changing your habit sama your style of using money. Itu susahnya setengah mati. Dan yang kedua, lo tuh tidak pernah tahu beban apa yang lo harus pikul sebelum bisa membangun kekayaan lo sendiri. Gue ada loh temen yang punya agency cukup oke, cukup gede. Dia udah berapa lama ya? 9 tahun. Tapi dia harus membiayai kuliah adiknya plus orang tuanya. Ya menurut lo aja, mungkin orang bisa ngomong, gila lu 9 tahun bisnis kayak gini 1 M aja gak punya. Orang tahu gak begitu duit masuk? Sedot langsung. Sedot. Akhirnya sampai adiknya bisa lulus kuliah. Kondisi orang tuanya udah cukup nyaman. Baru setelah 9 tahun berbisnis dia bisa bilang, akhirnya gue bisa mulai bangun kekayaan gue. Apa kalau bisa bilang dia bodoh? Enggak pak. Banyak orang capable, banyak orang pintar yang memang gak punya kesempatan untuk memperkaya diri sendiri le. Sampai itunya beres. Sampai itu selesai. Itu beres. Simple. Adik lu aja kalau lu harus kuliahin, berarti lu harus berkorban berapa lama? 4 tahun minimal. Kalau adik tahu diri ya. Kalau misalnya gue kayak diutangin deh. Ya gue kasih pinjam, utang ya. Nanti jadi iPhone gitu. Iya, minimal aja 4 tahun. Karena menengah ke bawah yang biayain adik itu kadang bukan cuma uang kuliah loh, Le. Adik lu ngekos. Adik lu butuh apa itu udah ibaratnya di dia semua, Le. Dan banyak yang begitu, Le. Pengalaman lu ya kalau misalnya kayak gitu ya, apakah pasangan itu menerima? Misalnya pasangannya yang namanya mau menjalin kehidupan yang baru, mau berkeluarga, apalagi mau bisa punya anak pun juga udah mahal gitu kan. Betul. Sekarang kakak lu mesti harus dibayarin, abang lu harus dibayarin, orang tua lu harus dibayarin, kayak biasanya kayak gimana gitu? Nah,
Kalau gue boleh saja sih jangan ada perkawinan antara 2 sandwich. Jujur, ini berat ketemu berat nih. Gitu maksudnya kalau masih berat sendiri dulu aja. Jangan ini sandwich bersatu ya kan. Jadi lapis legit ya kan. Berat Pak, mehong ya kan. Mehong hidupnya gitu. Jadi ya gue juga struggle awal-awal gue. Kenapa gue butuh 8 tahun pacaran baru nikah? Kenapa gue butuh 8 tahun pacaran baru nikah? Saving. Karena gue butuh membangun sebuah pondasi hidup yang menurut gue firm ketika gue mau take responsibility sama my wife. Even my wife itu, gue lucky guy lah. My wife itu orang yang biasa aja juga familynya. Tapi familynya bukan yang bisa ngejudge gue. Familynya bisa yang kayak, dan bini gue tuh tipe yang kayak, lucu. Bini gue selalu ditanya orang gini. Nama bini gue Dita. Dita gitu, anak kantor ya. Kok Cici bisa ya dari 13 tahun yang lalu ya. Tahu Koteo tuh kayak saham value investing gitu. Kok bisa tahu ya pilih dia dulu, sekarang berbuah gitu. Itu pertanyaan semua orang tuh ke Dita. Terus Dita bilang, problemnya waktu pacaran sama dia, gue gak mikir. Kok bisa gak mikir? Bro, kita baru semester 3 kuliah, kita mau mikir apa? Ya pasti kan kalau misalnya tips buat cewek-cewek di sana gimana caranya mencari future Theo gitu kan. Ya sekarang masih ini kayak backdoor listing itu bro. Masih belum jadi apa-apa. Tapi ya gak ada gitu. Itu terjadi karena sesimpel ya sama-sama pacaran aja jalanin. Nah mungkin in the middle of the way dia bisa melihat, oh nih orang willpowernya gimana ya. Kalau ada problem, cara dia selesain gimana ya. Cara dia manage uang, habitnya gimana ya. Ketika itu bisa membuat lu tenang bersama orang itu, menurut gue ya lu boleh gas. Despite kondisinya, tapi balik lagi sesuaikan. Tapi balik lagi ya, gue tidak menganjurkan sandwichin ketemu sandwichin. Berat banget. Oke, mungkin pertanyaan terakhir gue nih bro. Jadi kalau misalnya lu reflect ya dari seluruh kehidupan lu gitu. Ya kan, gue juga inilah kayak melihat tidak mudah gitu ya. Untuk orang mulai dari bawah itu bisa dapat 100 juta pertama, 1 miliar pertama gitu. Kalau lihat, mungkin kontribusi terbesarnya itu apa? Di luar dari tadi ya kayak confidence lu gitu. Ada lagi gak sih faktor-faktor lain gitu? Hoki. Kalau sekarang gue mulai as profesional, mungkin di umur gue yang sekarang, gue baru sekaya Theo umur 24 kali. Gue kan gak tahu. 23 kali. Itu kan 100 juta pertama gue tuh hoki Pak. Ada peluangnya, ada resource-nya, ada tabungannya, dan tiba-tiba di otak gue itu menjadi sebuah peluang dan dan jadilah 100 juta pertama. Nah 100 juta pertamanya aja sekarang kalau gue profesional biasa, mana dapat di umur 22? Iya nggak? Oke. Gitu loh. Gue ngerti hoki itu menjadi salah satu faktor, pasti ya. Tapi kan kita harus memposisikan diri supaya kita bisa menerima hoki itu. Nah gue tahu pertanyaan lanjutan lo. Jadi kita breakdown hokinya nih. Nah, ini sebenarnya as usual, ini very real menurut gue. Hoki yang gue maksud tadi adalah, kan semua orang udah ngomong, kesiapan bertemu dengan kesempatan. Tapi balik lagi Pak, kesiapan itu apa? Kesiapan tuh balik ke 4 tadi lagi Pak. Apa yang lu masukin ke dalam otak lu untuk terus growing, kemudian lu bertanggung jawab atas decision lu dengan finance, relation, network, semuanya. Sehingga menghasilkan lu jadi orang yang punya habit yang baik. Kenapa habit yang baik menolong growing? Karena kita growing itu pasti butuh orang lain. Setidaknya kalau kita kredibel dan trustworthy, itu setidaknya jalan kita minimal akan lebih lebar daripada orang yang tidak dipercaya. Baru yang keempat, kehidupan. Ini udah masalah momentumnya datang kapan gue gak tahu Pak. Jadi yang penting lu fokus di prosesnya aja. Proses hidup tuh kayak buah-buahan Pak. Misal, bulan ini lagi musim apa? Rambutan. Ya cuman rambutan yang berbuah di musim ini. Buah durian berbuah gak? Enggak. Durian akan berbuah di musim durian. Yang bisa lu lakuin apa sih? Dari benih tuh, nutrisinya lu serap, bangun jadi pohon, jadi batang, jadi daun. Buahnya kelihatan gak? Kagak Pak. Kalau belum musimnya buah gak akan kelihatan Pak. Dan itu yang terjadi. Season hidup gua, berbuahnya gua dimulai dari waktu gua hoki. Makanya gue bilang dapatnya di umur 22. Gitu loh. Ada gak yang lebih hoki dari gua? Banyak. Ada gak yang lebih anggapnya hokinya lebih di belakang dari gua? Banyak. Tapi as human being, yang bisa kita lakukan cuman 4 tadi. Makanya gue bilang from zero to survive. Oke, ada satu yang ketinggalan ternyata. Soalnya tadi dia bilang suruh stop di 1M. Makanya gue gak nanya 10M kayak gimana. Tapi gimana bro kalau misalnya untuk ke 10M? Mungkin ke 10M gue gak ngomong kasus gue balik mundur lagi. Tapi dari yang gue pelajari dan gue lihat, begitu mau dari 1 ke 10, ini udah mulai baru bermain mix antara
earning powers, side hustle udah lebih tipis lagi, investment udah lebih bermain lagi, dan opportunity dengan network yang baru. Menurut gue 3 ini yang main nih. Apalagi? Apa aja? Ini yang pertama, udah pasti kita ngomongin masa, tadi kan kita ngomongin saving ratio ya, sampai bisa 1 M pertama. Berarti ini assume-nya lu sudah punya setidaknya liquid investment lah, atau liquid asset 1 M nih. Maka di sini yang bermain adalah earning powers pasti tetap. Karena itu kan consistently lu bertambah kaya segitu terus tuh ya, atau bisa lebih bagus. Yang kedua, di sini investment justru baru mulai masuk equation menurut gue. Karena kalau kita punya 1 M, kita pecah jadi 3 different investment aja, lu bisa dapetin average 8-10% aja. Itu udah berapa, Pak? Itu udah ratusan juta, Pak. Nah, kadang orang tuh mikir gini, 1 M, kalau kita masukin yang 8%, cuman dapat berapa tuh? 80 juta ya. Tapi orang suka lupa. 80 juta bagi 12, itu sekitar 6-7 juta. 6-7 juta, itu udah ada UMR yang lagi kerja, Pak. Yang duitnya lu bisa langsung tabung cuman dengan taruh uang gitu. Nah, menurut gua kalau apalagi yang menengah ke bawah, ini harus mulai punya mindset ini. Jadi jangan meng-underestimate diversifikasi return. Karena kalau kita melihat investasi, sebenarnya kita nggak bisa lihat tok capital gain doang. Kita harus lihat bagaimana duit kita menjadi sebuah cash flow machine yang tanpa kita kerja, dia bisa nabungin kita 8 juta lu per bulan. Sekarang kalau gue nggak ganti ya, gue ganti nih, bukan investasi, terus gue bilang, misalnya gaji lu 20 juta per bulan, udah punya 1 M, terus gue tanya, lu mau nggak duit lu kerja sama gue? Ya, kita bikin sesuatu nih, nanti hasilnya bisa kasih lu 8 juta per bulan. Lu mau, Pak? Tapi kalau gue bilang nih, lu mau nggak 1 M lu taruh di gue beliin, ini deh deposito bank digital, 8%. Lu mau nggak? Enggak. Kesannya kecil. Nah, itu yang menurut gue mulai bermain di sini nih, gitu loh. Nah, mindset investasi udah harus benar, diversifikasi udah harus ada, alokasi untuk high risk instrumen udah harus ada. Berapa persen menurut lo? Mungkin dari 5-10% dulu. Oh, justru menurut lo kalau misalnya punya 1 M, 90-95%-nya itu justru aman. Puterin, gini, balik lagi ya. Ini balik lagi, lu terbiasa megang duit berapa? Tadi kan kita ngomongnya dari awal sampai punya SEM. Iya. Ketika punya SEM, apakah lu langsung jago manage SEM? Enggak, Pak. Enggak. Lu harus adaptasi dulu diversify ini. Terus lu harus ambil potongan kecilnya, adaptasi juga dengan yang super high risk. Nanti tahun kedua, tahun ketiga lu mau mix terserah lu. Oke, jadi di awal-awal jangan langsung terlalu agresif. Latih dulu. Supaya uang sekolahnya nggak mahal. Iya, karena sekali uang sekolah yang mahal dari 1 M habis 40% aja, lu nabung 400 juta lagi berapa lama? Gitu. Baru yang ketiga, biasanya kalau orang udah punya 1 M, dia tuh akan punya confidence yang udah lebih beda tuh. Itu yakin lah. Lu kalau ketemu temen lu mukanya kerut-kerut sampai mukanya glowing, lu bisa lihat nih berarti omsetnya lagi tinggi. Yang ini berarti lagi kena cortex nih. Belum dibayar nih sama orang. yang satu makannya sashimi, satu lagi makannya sisa mie, bro. Ya kan kalau gitu kayak, kenapa lu? Pusing, bro. Belum dibayar nih, masih kena cortex. Tapi kalau yang, seger amat, cair nih dia nih, influence-nya nih. Gitu ya. Jadi ya gitu, baru kan udah punya confidence tuh. Dan punya modal. Maka lu bisa invest lebih lagi untuk network lu, ilmu lu, opportunity baru yang menghasilkan uang lebih banyak. Even gini, kalau tadinya kita cuma punya 100 juta, besok ketemu lu, ketemu MY, ketemu Andi, dikasih masukan, Pani apa-apa, ya gue beli gak berasa. Tapi dengan se-M udah ada, ketemu siapa yang paling bener, gak ada. Ketemu Kalimas Sada, ya gue beli BTC. Ketemu Andri, gue beli Pani. Ketemu Leon, ya gue beli Makmur. Ketemu apa, gue beli. Jadi duit semua, Pak. Semua bisa menghasilkan duit asal lu punya duit. Jadi take it slowly aja gitu menurut gue. Keren. Makanya guys harus beli bukunya. Supaya kalian jadi tambah kaya. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Hebat nih wrap up-nya. Balik lagi ke pertanyaan awal. Thank you so much bro for your time.